anti feminis, terlalu patriarki mas. Iya. Karena terlalu kreatif ini malah terlalu persuasif untuk mengkonsumsi. Mendorong orang Betul. untuk merokok gitu ya. Iya. Ini beda buku bukan stand up komedian teman-teman. Halo Sobat Semanggi. Ya, kembali lagi bersama kita. Saya Dani. Saya Adi. Saya Dikri. Kali ini kita membahas dari bab 8 ya teman-teman. Masih dengan buku yang sama, antologi. Antologi apa mas? Antologi Desain Grafis Indonesia. Nah, kalau antologinya nanti membahas anggota tubuh kan beda. Oh ya. Itu anatomi gitu. Oh iya, Anda tahu kan? Teman-teman. Aneh ya. Oke. Di bab 8 ini kita membahas tentang persuasi visual pada iklan rokok. Wow. Antara regulasi dan mensiasati. Loh. Maksudnya di sini adalah pola-pola pikir bahwa pria adalah sosok yang aktif, dinamis, berani dan kuat. Sedangkan wanita adalah sosok yang pasif, makhluk domestik, lemah, sehingga dimanfaatkan sebagai referensi utama para pembuat iklan rokok. Loh. Mungkin maksud dari buku ini adalah oke, Anti feminis. jangan SJW. Oke, mungkin kita semua tahu ya, baik yang perokok ataupun yang non perokok ya, kebanyakan atau bahkan semua itu iklan rokok adalah laki-laki. Apalagi kalau kita sebut rokok merah yaitu Maltine itu ya mereknya. Itu dia kan selain warnanya merah yang menunjukkan berani yang pertama, lalu dia juga iklannya koboi dan kuda. Itu kan filosofinya dulu itu adalah kalau orang jantan itu naiknya itu kuda terus identik dengan koboi, sehingga banyak sekali iklan-iklan itu yang berhubungan dengan rokok yang zaman dulu ya itu lebih lebih menggunakan aktor bukan aktris. Nah itulah kenapa makanya rokok itu melambangkan seseorang laki-laki yang kuat, strong atau pegang sabtu dan sebagainya, atau yang kekar juga. Jadi kebanyakan memang iklan rokok itu yang dipakai itu adalah seorang laki-laki. Itu menurut saya juga. Menurut Mas Adi gimana? Jadi gitu gini mas tadi. Kalau misalkan saya sendiri kan bukan perokok ya. Jadi mungkin saya sendiri melihat iklan-iklan rokok itu kurang kurang relate ya. Kenapa kok harus berani laki-laki dan kawan-kawan ya. Apalagi sekarang kita sudah tidak perlu memungkiri bahwa pengguna rokok itu sendiri kan sudah bukan hanya laki-laki, tidak sedikit juga dari teman-teman kita kaum perempuan juga merokok. Tapi ya ini ya, karena kita di sini itu membahasnya adalah antologi desain grafis Indonesia, jadi kita melihatnya dari sisi desain grafis, dari sisi marketing, dari sisi branding. Sebetulnya dengan hal-hal yang seperti ini kan antara jenius, ya kan, yang membuat jenius, atau memang di tempat kita ini regulasinya mengharuskan demikian. Nah, karena setahu saya untuk iklan di Indonesia dan iklan di luar negeri itu berbeda. Kalau misalkan di luar negeri itu menggunakan rokok sebagai alat iklan, itu tidak ada masalah. Betul. Nah, sedangkan kalau misalkan setahu saya di Indonesia itu regulasinya mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau membuat iklan rokok itu tidak boleh mencantumkan rokoknya di situ. Makanya banyak bahkan beberapa iklan rokok itu yang warna hijau itu malah ketika bulan puasa malah ngomongin kurma. Jadi mungkin arahnya lebih bukan ke yang seperti laki-laki yang betul, gitu. Jadi bahkan ada yang kreatif gitu ya. Yang coklat itu malah jin. Oh ya. Kudu. Nah, itu ya. Gunung atau ya, apa itu. Betul. Jadi saya sendiri kalau misalkan melihat dari sisi kreatifnya, ini saya harus acungi jempol dari teman-teman teman-teman rokok ya, walaupun mungkin kalau misalkan dari judul kan katanya kan mensiasati ya. Yeah. Tapi kalau misalkan saya lihat sebetulnya ini adalah hasil kreativitas. Hasil kreativitas. Jadi kalau misalkan apakah harus
selalu laki-laki, nah itu saya tidak setuju. Oke. Karena kan memang sekarang nyatanya iklan rokok itu banyak banget jenisnya, ya kan, dan penggunanya juga sudah mulai dari dewasa sampai anak-anak. Ya. Ya walaupun sebetulnya memang tidak boleh ya, teman-teman, kalau misalkan untuk merokok untuk anak-anak. Tapi pada akhirnya kalau misalkan dari sisi kreatif, saya sangat setuju sekali dengan berbagai macamnya jenis iklan rokok saat ini. Oke, berarti kalau mungkin iklan dulu itu mungkin terkesan kaku mungkin. Betul. Karena kan zaman dulu mungkin melambangkan laki-laki gitu Betul. aja. Sedangkan kalau zaman sekarang kan lebih macam-macam. Iya, terlalu patriarki Mas tadi. Iya. Apalagi ada rokok yang merek Kame. Waduh. Nah itu dia kan warnanya kan ini ungu. Ungu. Nah, Iya. dia kan janda. Iya. Wah. Nah, jadi kita tidak selalu merah yang berarti. Iya. Tapi logonya hewan unta. Maksudnya janda naik unta. Oke. Menurut Mas Dikri gimana? Sponsor, menurutku sponsor yang laki itu tak setuju sih bener. Kan gak, sekarang kan banyak kan iklan itu lebih apa ya, lebih kan menonjolkan rokoknya. Betul. Sekarang lebih menonjolkan kayak apa ya, mereknya sih. Nanti kan pasti kayak yang gym itu kan pasti minta apa akhirnya kan belakang-belakangnya juga PT itu juga yang Iya. Oh iya betul. memproduksi, bener sih, lebih mendukung kayak iklan itu lebih menonjolkan kayak kreativitasnya, Aktivitas gitu ya. dan kalau menunjukkan ke rokoknya itu mungkin sedikit dalam mungkin baik tubuh itu gak sehat juga sih. Oh gitu. Oke. Mungkin gini ya Mas Dikri. Mungkin Mas Dikri itu adalah iklan rokok zaman sekarang itu lebih kreatif gitu ya. Iya. Dalam artian tetap mereka menyisipkan tentang bahaya rokok atau tentang rokoknya itu sendiri, tapi porsinya mungkin 10% gitu ya. 90%-nya itu adalah kreativitas. Yang intinya ya memang sih terkadang kan bisa dibilang nggak nyambung juga antara iklan dengan apa yang diiklankan. Betul. Nah, cuman karena memang menurut saya sendiri kalau kebanyakan iklan rokok itu malah lebih kreatif sih daripada yang lain-lain. Tetap yang lain. betul. Tapi mungkin ini ya, apa namanya, yang lebih menarik itu kalau kenapa kok justru kita itu di sebuah industri rokok, ya kan? Malah justru yang kreatif yang akhirnya malah mendorong orang itu mengkonsumsi rokok, gitu kan. Padahal kalau misalkan kita lihat yang memberikan iklan menggunakan bahayanya rokok itu juga ada, ya kan? Tapi tidak banyak. Kayak gitu. Kalau misalkan saya melihat dari sisi itunya, dari kehumanisannya, sebetulnya kalau misalkan dalam iklan rokok ini saya nggak setuju. Memang kreatif ya, kita harus akui ya, jempol kreatif. Tapi karena terlalu kreatif ini malah terlalu persuasif untuk mengkonsumsi. Mendorong orang Betul. untuk merokok gitu ya. Iya, ya harusnya mungkin ada spare atau pembagian yang spesifik lah. Apa namanya, iklan yang bahayanya rokok itu seperti apa dan bagaimana kreativitas tentang iklan rokok itu seperti apa. Gitu. Harus seimbang, atau mungkin bahkan kalau perlu lebih banyak yang bahaya rokoknya. Banyak ditampilkan gitu ya dalam semisal iklan TV atau apa Betul, gitu ya. betul. Tapi itu kan tidak baik buat pajak. Ini. Wow. Iya, pajak itu kan nggak baik gitu. No comment. Saya kan anak desain grafis, bukan anak pajak. Oh iya, sudah teman-teman. Terima kasih buat yang nonton. Sekian dari kami, saya Dani. Saya Ati. Saya Dikri. Oke, sampai jumpa di video populer. Ini bedah buku bukan stand up komedian, teman-teman. Terima kasih.